Selamat bergabung kembali dengan Supreme App Skill Up Development. Untuk sesi kali ini kita akan melakukan pembuatan WebGIS menggunakan Supreme App iClient for JavaScript. Sebelumnya kita sudah download sampel source code, ada index.html. Jadinya rekan-rekan tidak perlu dari awal membuat tampilan HTML. Nanti rekan-rekan tinggal menambahkan kode-kode yang spesifik untuk Supreme App iClient JavaScript. Kalau ini lebih ke user interface yang sudah dibuat sebelumnya. Baik, kita akan buat projectnya terlebih dahulu. Buka folder XAMPP. Ketika instalasi berada di C XAMPP, lalu masuk ke folder htdocs. Sini ada banyak folder, kita buat aja satu folder dengan nama misalnya WebGIS atau oh sorry, sudah ada. Saya hapus dulu deh. Dengan nama folder WebGIS. Oke. Atau terserah namanya, bisa nama lain, terserah rekan-rekan menamakannya. Tapi intinya adalah nama folder aplikasi. Di dalamnya masih kosong. Lalu kita copy sampel code index.html ini ke WebGIS ini. Oke. Lalu copy alamat dari folder ini yang akan kita buka di Visual Studio Code agar lebih mudah untuk membuat aplikasinya. Pilih file, open folder, lalu paste nama directory tadi, select folder. Oke, kalau ada nanti keterangan minta di trust, dipilih aja trust. Lalu double klik untuk membuka. Ini adalah template awal untuk WebGIS-nya, tapi ini belum ada map-nya. Ini sudah ada link ke Bootstrap CSS-nya, lalu juga ada ke jQuery, lalu ada juga ke Bootstrap JS-nya, JavaScript-nya. Oke. Coba kita jalankan seperti apa tampilan file index.html ini. Oke, saya buka di sini. Alamatnya localhost / lalu nama directory yang baru dibuat tadi, WebGIS. Oke, saat ini masih kosong, tidak ada map ataupun objek-objek lain. Nanti bisa di customize, misalnya nama-namanya ini. Tab 1 bisa menjadi apa, tab 2 menjadi apa. Lalu di sebelah kanan ini khusus untuk menampilkan map atau peta. Oke. Lalu yang akan kita lakukan adalah memasukkan library dari Supreme App iClient for JavaScript. Caranya kita buka Supreme App iClient 10.20 yang sudah di-download tadi. Di dalamnya ada folder-folder disk dan example. Masuk ke disk, lalu masuk ke OL. Nah, ini adalah yang akan kita gunakan library OpenLayer Supreme App iClient. Jadi di copy saja, copy lalu pindah ke directory aplikasi htdoc webgis. Misalnya kita akan membuat directory di sini JS atau JavaScript, pas di sini OL. Oke. Lalu kita akan membuat menambahkan script di kodenya. Kita copy dengan cara script src sama dengan tanda kurung js /ol/include ol.js. Include ol.js. Lalu misalnya type-nya text/javascript.
Oke, bisa juga slash script. Lalu harus diperhatikan juga isi dari include OL ini karena ada beberapa konfigurasi yang perlu disesuaikan. Untuk membuka OL.js ini caranya dengan tahan tombol kontrol lalu klik. Lalu akan membuka file include OL.js. Lalu cari di bagian paling bawah ini ada alamat untuk loading file lain. Kita harus sesuaikan dengan struktur direktori aplikasi kita. Karena ini berada di struktur folder JS, maka kita akan berubah menjadi seperti ini. JS, lalu ini juga akan dirubah JS, OL, JS, OL. Oke, bagian ini yang perlu dirubah menjadi seperti ini, JS, OL. Oke, saat ini kita sudah loading satu library OpenLayer Supermap. Lalu yang berikutnya akan kita tambahkan map dari Supermap yang sudah dipublish di iServer. Kalau masih ingat map ini, kita akan buka. Nah, map ini kita akan arahkan ke map ini. Loading map ini, oke. Caranya buka di sampel code. Di sini ada code snippets.txt. Ini cari snippet pertama. Ini kode untuk memanggil map service yang ada di iServer. Copy. Lalu paste di sini di bagian paling bawah dalam teks JavaScript. Kita rapikan misalnya seperti ini. Nah, oke. Penjelasannya pertama kita membuat variabel dengan nama map lalu dengan nama URL. URL ini akan diisi oleh alamat dari map service yang ada di sini. Di ini yang kita copy. Alamat map service-nya. Lalu yang berikutnya map ini kita inisiasi dengan kelas dari ol.map. Lalu targetnya sendiri adalah nama div map. Nah, ini div map ini yang akan menjadi tempat kita merender map. Lalu ini kontrol-kontrolnya. Lalu ini view-nya. Misalnya di awal dia akan menampilkan posisi titik tengahnya ada di koordinat ini. Ini sudah disesuaikan dengan koordinat data kita. Lalu zoom levelnya 14. Semakin besar artinya semakin zoom ya, semakin dalam. Kalau semakin kecil artinya semakin zoom out. Lalu projectionnya FPSG 4326 karena data kita SPSG-nya 4326. Oke. Lalu multi-word-nya kita set true. Setelah itu kita bikin layer dengan tipe ol.layer.tile. Lalu kita buat source untuk layer tersebut. Source-nya ada dengan tipe tile supermap res. Kalau di library OpenLayers biasa tidak mempunyai tipe ini. Kalau yang supermap OpenLayers-nya sudah mempunyai kelas baru ini, tile supermap res. Lalu masukkan URL-nya yang ini. Lalu sama projection-nya juga kita set. Lalu kita tambahkan ke dalam map add layer ini. Lalu tambahkan kontrolnya, scale line. Save. Lalu kita buka. Oke, sekarang sudah muncul di aplikasi WebGIS kita. Oke,
Namun jika dilihat ini belum ada base mapnya, masih batas wilayah provinsi ya, masih hollow. Kita bisa menambahkan base map lain, misalnya base map apa namanya uh, Earth. Di sini kita akan tambahkan Bing 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 Map yang Earth. Caranya lihat di code snippetnya lagi, di snippet 2 sini ada adding base map, kita copy, tambahkan di baris bawahnya, lalu kita rapikan sedikit indentnya, indentasinya. Oke. Ini artinya kita membuat variabel dengan nama Bing Map Layer, lalu diinisialisasi dengan tipe kelas ol.layer.tile, dengan source tipenya ol source.bigmaps. Bigmap memerlukan apa namanya token. Ini token yang baru di generate. Tapi kalau teman-teman punya token sendiri untuk Bigmap, silahkan diganti juga. Kalau ini suatu saat tidak aktif lagi, lalu type-nya yang aerial earth, lalu kita tambahkan ke map juga. Oke, kita akan lihat bagaimana tampilannya. Kita refresh. Namun ya ada masalah karena layer dari supermap yang building di daerah Kebayoran ini tertutup ya. Kalau dilihat tadi muncul sebentar lalu tertutup oleh layer Bing Maps. Nah, untuk memunculkannya kita set agar layer ini di loading terakhir. Maka kita pindahkan dari sini menjadi setelah ini. Oke, seperti ini. Lalu refresh kembali. Oke, saat ini sudah muncul ya. Jadi land use dan building dari daerah Kebayoran Baru ini sudah dimunculkan.